Halo guys, jumpa lagi sama saya Yosua di mata kuliah Software Engineering. Kali ini topik atau materi keempat yaitu tentang Unified Model Language. Ya, berikut ini capaian mata kuliah kita ya teman-teman ya. Jadi silahkan dibaca, disimak. Oke, jadi materi kita ini masih berada di subcapaian kedua ya teman-teman ya. Nah, kembali kita review sebentar dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Saya sudah menjelaskan bahwa general fase dalam software engineering itu dimulai dari start sampai goal-nya ada analisis, desain, implementasi, dan testing. Jadi teman-teman telah melewati mata kuliah sistem analisis and design sebelumnya. Nah, pada mata kuliah tersebut teman-teman telah belajar bagaimana melakukan analisis dan membuat desain. Analisis di sini teman-teman belajar bagaimana menggali kebutuhan user dan juga belajar untuk menganalisa apakah software ini itu layak untuk dikerjakan. Dari sudut pandang bisnis ya tentu saja dari sudut pandang waktunya, terus biayanya dan juga masalah jumlah timnya gitu ya. Sedangkan di bagian desain teman-teman telah mempelajari bagaimana membuat alur atau desain sistem gitu ya dari hasil analisa atau dari hasil penggalian kebutuhan user requirement itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman di bagian desain ini selain menggambar atau membuat model flow-nya, alurnya, teman-teman juga membuat desain database-nya, desain function-functionnya, algoritmanya untuk siap dibuat atau dikerjakan, diimplementasikan dalam coding. Oke, jadi di materi kita yang keempat ini, kita akan lebih spesifik ngomong atau berbicara tentang bagian desain gini teman-teman ya. Tentu saja dalam membuat desain, itu kita perlu sebelumnya menggali dulu kebutuhannya atau requirement-nya gitu ya. Setelah dapat requirement dan juga spesifikasi sistemnya, kita baru membuat model atau desainnya gitu ya. Kenapa sih kita perlu membuat model atau desain itu? Jadi kita membuat model atau desain itu untuk memudahkan semua orang yang terlibat di dalam software development ini itu untuk mudah bisa memahami softwarenya ini maunya apa dan mau dibikin seperti apa. Gitu ya. Di sini saya menulis untuk memahami sistemnya dengan lebih baik. Jadi sistem atau software yang dibuat dengan lebih baik, gitu ya. Nah, kadang-kadang teman-teman pada saat kita melakukan analisa itu tadi, analisis, analisa gitu ya. Itu seringkali kita menulisnya dalam poin-poin atau dalam paragraf gitu ya. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Sebagai software analisnya gitu ya, itu memang memiliki banyak cara untuk menuliskan atau menuang requirement dari kliennya gitu ya. Tetapi sebagai sifat dasar manusia untuk memahami sesuatu gitu ya, itu lebih mudah dengan menggunakan bentuk visual gitu loh teman-teman ya. Kalau menggunakan bentuk paragraf atau teks, itu bisa saja orang salah mengartikan atau misinterpretation gitu ya. Nah, tentu saja akan lebih mudah kalau digambar dengan bentuk model-model gitu ya. Nah, gambar-gambar inilah itu yang akan kita pelajari di sini. Seperti yang saya bilang barusan, deskripsi sistem itu digali dari kliennya oleh sistem analis gitu ya. Lalu sistem analis ini menginfokan kepada anggota tim. Nah, akan lebih mudah dicerna
jika informasinya ini dibentuk dalam rupa gambar gitu teman-teman ya, dalam bentuk model. Karena kalau disampaikan dalam bentuk paragraf gitu ya, atau poin-poin, itu tadi saya bilang bisa saja salah diartikan gitu ya. Nah, supaya tidak salah diartikan, maka digambar modelnya sehingga jelas. Oh, alurnya dari user itu masuk ke dalam sistem, memasukkan input data. Atau setelah dilakukan proses, usernya mendapatkan feedback. Nah, semacam itu teman-teman, kalau digambarkan, itu akan lebih mudah dicernanya. Gitu ya. Nah, tentu saja pada saat teman-teman mempelajari sistem analisis and design, teman-teman itu sudah mempelajari 3 model yang cukup fundamental dalam mendesain sistem atau mendesain software gitu ya. Yang pertama yaitu requirement model, yang kedua flow model, dan yang ketiga data model. Requirement model ini teman-teman mengenalnya dengan istilah konteks diagram. Di sini teman-teman membuat sebuah model dalam rupa diagram gitu ya. Itu menunjukkan pihak customer dan pihak supplier. Di sini misalkan contohnya di video rental gitu ya. Itu customer bisa ngapain saja. Requirement-nya customer itu bisa melakukan aktivitas apa gitu ya. Sedangkan sebaliknya dari supplier itu melakukan aktivitas apa dan menerima feedback apa. Dari konteks diagram tadi, itu teman-teman mempelajari step selanjutnya yaitu flow model atau data flow diagram. Di sini teman-teman mengekspan aktivitas yang ada di dalam konteks diagram itu menjadi lebih detail. Sehingga nanti di setiap prosesnya itu terlihat aktivitasnya si customer itu ngapain, aktivitasnya supplier itu ngapain, dan apa yang diinputkan atau dimasukkan oleh customer dan feedback yang diterima berupa apa. Itu terlihat di sini. Maka di sini disebut dengan flow model atau alurnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya tentu saja data model teman-teman mengenalnya dalam pembuatan desain database gitu ya, database design. Teman-teman mempelajari desain database ini atau data model ini di mata kuliah yang lain sih ya, di mata kuliah database design. Teman-teman mengenalnya dengan istilah Entity Relationship Diagram atau ER diagram. Gitu ya. Di dalam ER diagram ini teman-teman belajar mulai dari konseptual model sampai physical model. Gitu ya. Dari yang konsep sampai bentuk fisiknya jika dimasukkan ke dalam database gitu ya. Atau jika direalisasikan dalam database gitu. Nah, menyambung materi tentang object oriented di materi ketiga yang sebelumnya, teman-teman di sini saya ajak untuk mempelajari modeling yang bersifat object oriented, gitu ya. Modeling software engineering yang bersifat object oriented. Di sini teman-teman akan mengenal istilah yang disebut UML. Mari saya jelaskan terlebih dahulu sejarahnya UML ini teman-teman. Kok bisa UML ini terbentuk? Jadi ceritanya pada sekitar tahun 1990-an, ada 3 orang yang cukup terkenal gitu ya. Ya tidak cukup terkenal lagi ya, memang terkenal gitu ya. Ketiga orang ini memiliki sudut pandang object oriented yang berbeda-beda. Dan ketiga orang ini mengemukakan idenya dalam membuat model untuk object oriented itu tadi. Yang pertama ada James Rumbaugh. Dia menjelaskan tentang modeling object modeling teknik. Dan yang kedua ada Ivar Jacobson, dia menjelaskan tentang OO software engineering. Dan yang ketiga ada Grady Booth.
Dia memperkenalkan Boots model. Nah, ketiga orang ini teman-teman, itu ada yang pro terhadap salah satunya, ada yang kontra terhadap yang lain gitu. Tetapi ketiga-tiganya ini memiliki tujuan dan maksud yang sama, yaitu membuat model untuk membantu software engineering yang bersifat object oriented. Gitu ya. Nah, terus teman-teman, mereka ini istilahnya ya, karena mereka punya metode masing-masing, maka terkesan seperti perang pada saat itu gitu ya. Bukan berarti terus perang mereka pukul-pukulan, tidak gitu ya. Tetapi ya tadi saya sebut bahwa ada yang pro dengan salah satu metode atau model gitu ya, tetapi ada yang tidak setuju gitu. Ya meskipun ketiga-tiganya memiliki tujuan dan maksud yang sama. Lalu akhirnya ketiga-tiganya itu berkumpul, terus sepakat untuk membuat satu model yang diakui secara global, secara dunia gitu ya, untuk tidak bingung. Jadi sudahlah, kita tidak perlu memperdebatkan model mana yang terbaik. Tetapi kita di sini gitu ya, mereka bertiga itu berunding, mari kita membuat satu model yang secara universal itu dipahami semua orang dan bisa digunakan oleh semuanya. Karena mereka bertiga kan membuat model atau metode itu serupa, tujuannya sama, tapi ya gambar-gambar model-modelnya agak-agak beda gitu ya. Akhirnya mereka membentuk satu metode atau metode dengan sebutan Unified Model Language atau disingkat dengan UML. Nah, ketiganya ini akhirnya dikenal dengan trio amigos atau tiga sekawan gitu teman-teman ya. Lalu model apa saja yang mereka jelaskan di UML atau Unified Model Language itu? Nah, teman-teman, tadi ada di sistem Analysis and Design, itu teman-teman telah mempelajari 3 model gitu ya. Requirement model, flow model, dan data model. Di sini, di UML ini, ketiga model ini tetap masih ada, tetapi bentuknya akan berbeda gitu ya. Terus ketambahan yang keempat yaitu class model dan yang kelima adalah behavioral model. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk bagian requirement model, kita di sini akan mempelajari yang dinamakan dengan use case diagram. Nah, use case diagram ini teman-teman, ini menunjukkan aktornya siapa dan kegiatan apa yang bisa dia lakukan atau fungsinya dia melakukan apa gitu ya. Di sini aktornya disebutkan misalkan Esau gitu ya, adalah seorang gitu ya. Terus dia melakukan kegiatan yang disebut mencari makanan. Itu ya teman-teman ya. Jadi aktor di sini itu adalah orang yang terlibat di luar softwarenya gitu ya. Sedangkan prosesnya ini, kegiatannya ini, itu yang berhubungan dengan softwarenya. Dia melakukan apa terhadap softwarenya atau terhadap sistemnya gitu ya. Di sini aktor digambarkan teman-teman dalam bentuk orang gitu ya. Sederhana sekali dengan stickman gitu teman-teman ya. Sedangkan untuk kegiatan aktivitasnya itu digambarkan dengan oval atau lingkaran oval gitu ya. Yang berisi di dalamnya ada teks, kegiatannya ngapain, aktivitasnya ngapain. Biasa dikenal dengan activity gitu ya. Dan ada garis yang menghubungkan. Garis ini menunjukkan bahwa aktor ini melakukan kegiatan tersebut atau aktor ini mendapatkan feedback dari salah satu activity gitu ya. Jadi
secara lengkap nanti akan ada gambar-gambar aktor yang memiliki panah keluar dan juga aktor yang memiliki panah yang masuk ke dalam aktornya gitu ya. Lalu di dalam UML itu dikenal juga flow model, yaitu dengan menggunakan activity diagram. Nah, tentu saja tadi kan activity-nya adalah mencari makan gitu ya. Di dalam kegiatan mencari makan, itu ternyata ada serangkaian alur yang perlu dilaksanakan gitu teman-teman ya. Dimulai dari atas, start itu diberikan tanda lingkaran penuh hitam gitu ya. Lalu langkah yang pertama selanjutnya itu adalah meninggalkan gua. Lalu langkah keduanya adalah berkeliling. Nah, di sini ada garis hitam memanjang yang secara horizontal gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dia melakukan kedua kegiatan ini gitu ya. Ya bisa lebih dari dua sih, tergantung nanti panah turunnya ke mana gitu ya, ada berapa. Jadi di sini kegiatannya dia aktivitinya itu menunjukkan dia mencari makanan sambil juga dia menghindari predator. Kalau mencari makanan ini kurang, dia akan kembali lagi melakukan looping, mencari makanan lagi, nambah gitu ya. Jadi bentuknya mirip kayak flowchart gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman menganggap ini, wah ini kan kayaknya flowchart gitu ya. Ya mirip, tetapi di sini lebih menunjukkan spesifik flowchart ini itu menunjukkan aktivitasnya yang di dalamnya kegiatannya, flow-nya, alurnya seperti apa gitu ya. Maka memang tidak jarang orang mengenal bentuk-bentuk seperti ini itu dianggap, wah activity diagram itu kan setara dengan flowchart gitu ya. Tetapi di dalam UML kita menamainya dengan activity diagram gitu teman-teman ya. Karena kalau di activity diagram ini kita bisa melakukan serangkaian kegiatan sekaligus dengan menggunakan garis hitam horizontal itu tadi. Sedangkan kalau dalam flowchart tentu saja alurnya itu satu garis yang searah gitu ya, tidak bisa berjalan secara paralel. Nah, di bawah setelah selesai melakukan kegiatan mencari makan dan menghindari predator itu, akhirnya finishnya menuju kembali ke gua dan selesai, ending. Ending di sini ditunjukkan dengan gambar lingkaran hitam yang diberi lingkaran lagi di luarnya, gitu ya. Di UML, data model ini masih menerapkan desain atau model seperti yang di sistem analysis and design ya. Jadi di Object Oriented Analysis and Design, OOAD, ini masih menerapkan apa yang ada di sistem Analysis and Design. Karena di bagian data model ini, tentu saja ini berhubungan dengan database, dan model dalam database itu diakui secara universal, yaitu menggunakan ER diagram. Akan tetapi, ada model yang selanjutnya yang bisa ditarik menjadi data gitu ya. Tetapi di sini saya lebih setuju kalau biarkan saja data model itu ya hubungannya dengan data, ya kita ngomongnya dengan database. Maka ya biarkan saja data itu yang dipelajari ya udah bagian ER diagram saja. Karena ini adalah modeling yang universal sekali untuk database. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi teman-teman, bahwa ada yang disebut kelas model. Kelas model ini teman-teman, atau yang disebut dengan kelas diagram, ini bisa dipakai untuk menentukan objek-objeknya, apa saja yang akan terlibat di sistem kita, termasuk juga untuk penyimpanan datanya. Dalam beberapa kasus, kelas diagram ini bisa diimplementasikan menjadi database, bisa juga diimplementasikan menjadi objek program atau object oriented programming gitu teman-teman ya.
Nah, tentu saja kalau saya pribadi tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau ngomongnya dengan database, hubungannya dengan database lebih baik, itu lebih enak kita ngomongnya dengan ER diagram. Sedangkan untuk kelas ini, itu lebih enak kita mengarahkannya ke dalam object oriented programming gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada objek yang berupa manusia gitu ya. Di sini dinyatakan instance-nya adalah Esau gitu ya. Sedangkan Esau ini dia mencari konsumsi sustenance gitu ya, yang bisa berupa air dan juga berupa makanan. Nah, di sini kan teman-teman bisa mulai mengira-ngira ya. Wah, berarti nanti si Esau ini yang disimpan namanya, lalu jenis kelaminnya. Lalu kalau air dan minum dan makanan ini minumnya ini bisa berupa air dari sungai atau air dari mata air gitu kan ya, dari air terjun. Sedangkan makanan ini bisa yang disimpan itu buah, daging, buahnya itu bisa apel, bisa jeruk, bisa nanas gitu ya. Dan ini bisa kita tarik sebetulnya ke arah database gitu ya. Nah, tetapi saya kembali bilang, sebaiknya untuk teman-teman ISB, ini sebaiknya mempelajarinya yang ER diagram saja untuk database-nya gitu ya. Sedangkan untuk kelas model ini lebih ditujukan untuk ke object oriented programming. Dan model yang terakhir adalah behavioral model, teman-teman. Atau yang biasa dikenal dengan sequence diagram. Di sini, teman-teman, ini menunjukkan ada beberapa objek yang terkait, gitu ya. Di sini ada objek Esau, ada objek keranjang, dan juga ada objek api, gitu ya. Nah, behavioral model atau yang di gambar ini, gitu ya, itu menunjukkan dia ngapain, gitu teman-teman ya. Di sini Esau melakukan pengambilan makanan atau mengumpulkan makanan untuk tahap pertamanya, gitu ya. Lalu dia menambahkan makanan itu ke dalam keranjang, memasukkan makanannya ke dalam keranjang. Lalu dia kembali ke guanya. Dia melakukan buka keranjang, ngambil makanan dari keranjang, lalu dia masak makanan tersebut. Nah, masaknya ini hubungannya dengan api. Gitu ya. Lalu dia mengambil makanan itu dari kompor lah istilahnya gitu ya. Terus dia menerima feedbacknya yang dari api itu adalah makanan yang sudah termasak, yang sudah matang gitu ya. Barulah dia melakukan makan itu tadi. Di sini teman-teman diajak untuk membuat sequence-nya gitu ya, alurnya dengan keterlibatan antar objek. Kalau teman-teman bisa perhatikan, ada garis vertikal yang putus-putus di setiap objeknya. Esau, basket, dan fire. Nah, ini menunjukkan swim lane gitu teman-teman ya. Atau lorong atau garis kolam renang gitu ya. Garis untuk renangnya. Kalau swim lane itu kan kalau di kolam renang ya, saat berlomba, itu antar atlet atau antar partisipannya itu diberikan garis pembatas sehingga bisa fokus. Yang dinilai itu adalah setiap lorongnya itu ya, setiap jalurnya. Ini juga sama. Ada di gambar ini ada 3 swim lane gitu ya. Dan di setiap swim lane ini ada aktivitas dan ada alurnya. Ada feedbacknya juga gitu teman-teman ya. Jadi sequence diagram ini tidak hanya menunjukkan aktivitasnya ngapain, tetapi aktivitas ini terlibat dengan objek apa, gitu ya teman-teman ya. Untuk sequence diagram ini bisa dibuat beberapa lembar atau beberapa banyaknya, gitu teman-teman ya. Jumlahnya itu tergantung dari kompleksitas kegiatannya.
yang ada di activity diagram dan juga di use case diagram, teman-teman. Nah, tentu saja di bagian use case diagram itu lebih general gitu ya. Paling generalnya si Esau ngapain. Terus di activity diagram, dia lebih spesifik di setiap aktivitas dari use case diagram tadi. Dari setiap kegiatan yang ada di use case diagram. Sedangkan di behavior atau di sequence diagram ini, itu adalah menunjukkan keterlibatannya setiap objek dan aktivitasnya ini terlibat dengan siapa saja, gitu teman-teman ya. Oke, jadi sekian ya teman-teman untuk penjelasan tentang UML atau Unified Modeling Language. Nah, teman-teman bisa membaca lebih lanjut referensi yang sudah saya sediakan di sini, atau teman-teman juga bisa mencari di internet tentang informasi UML ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, dan salam entrepreneur.